Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi bareng gua di channel Diwan. Dalam video kali ini gua akan membahas tentang sebuah teori yang gua temukan di salah satu fandom One Piece. Yang membuat teori ini adalah seseorang dengan nickname Nessos. Teorinya tentang Joy Boy dan senjata kuno atau Ancient Weapon. Ini bukan tentang Joy Boy dan senjata kuno yang ada selama di abad kekosongan. Tapi yang dibahas di sini adalah tentang Joy Boy baru dan senjata kuno baru yang merupakan bagian dari alam semesta One Piece saat ini. Dan sebelum kita bahas era baru, gua harus berbicara tentang abad kekosongan dulu untuk memberikan ringkasan singkat tentang apa yang kita ketahui dan untuk menunjukkan apa yang sudah bisa kita simpulkan dan petunjuk apa yang diberikan kepada kita tentang era baru saat ini. Jadi 800 tahun yang lalu adalah akhir dari satu abad yang sekarang dikenal sebagai abad kekosongan. Segala informasi tentang ini dihapus oleh pemerintah dunia dan mereka melarang orang-orang untuk membicarakannya. Tetapi ada satu benda yang berisi informasi tentang abad kekosongan ini yang tidak bisa dihapuskan oleh pemerintah dunia, yaitu poneglyph. Ditulis dalam bahasa yang hanya segelintir orang yang dapat membacanya, dan satu-satunya karakter yang diketahui masih hidup yang dapat membaca bahasa ini adalah Nico Robin. Nico Robin pasti kalian juga sudah tahu. Dia berasal dari sebuah pulau bernama Ohara yang dikenal dengan para cendekiawannya. Sekelompok orang yang mempelajari sejarah dunia One Piece untuk mengetahui segala sesuatu tentang abad kekosongan dengan menerjemahkan isi dari poneglyphs. Tapi setiap orang dari cendekiawan Ohara selain Robin dibunuh dengan Buster Call saat Robin masih kecil. Dalam flashback Robin, Oda Sensei mengungkapkan kata-kata terakhir dari Profesor Clover, seorang pemimpin para cendekiawan dari Ohara. Kata-katanya seperti ini. Tetapi dokumen-dokumen itu membuktikan keberadaan kerajaan yang sangat besar ini. Kata-kata terakhir ini mengungkapkan banyak hal. Selama abad kekosongan ada kerajaan yang sangat besar yang membanggakan kekuatannya. Tetapi kerajaan ini tidak ada lagi dan dapat disimpulkan bahwa kerajaan ini dikalahkan oleh aliansi dari 20 negara yang telah menjadi negara-negara terkemuka di pemerintahan dunia saat ini. Potong informasi penting berikutnya adalah apa yang kita pelajari tentang poneglyph di Zou. Di sana dikatakan bahwa poneglyph diciptakan oleh klan Kozuki dari Wano. Lalu dalam flashback Oden kita mengetahui bahwa klan Kozuki juga ikut bertanggung jawab untuk menutup perbatasan Wano. Mereka melakukannya untuk melindungi Wano dari kejahatan besar. Dan menurut gua cukup jelas bahwa kejahatan besar ini adalah aliansi yang sekarang dikenal sebagai pemerintah dunia. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa kerajaan kuno membuat semua poneglyph saat mereka menyadari bahwa mereka akan kalah dalam perang dan juga poneglyph-poneglyph yang berisi informasi tentang abad kekosongan diberikan kepada sekutu mereka. Berarti setiap negara atau kerajaan yang memiliki poneglyph adalah sekutu dari kerajaan kuno. Tapi selain sejarah, poneglyph ini juga berisi lokasi dan informasi tentang apa yang disebut senjata kuno yang dikenal sebagai Poseidon, Pluton, dan Uranus yang masing-masing mampu memusnahkan massa. Senjata-senjata ini tidak hanya dimaksudkan sebagai benda, tetapi juga makhluk hidup. Pluton, banyak orang yang beranggapan bahwa Pluton adalah sebuah kapal. Sementara Poseidon adalah putri duyung yang mampu mengendalikan raja laut. Sementara Uranus masih belum diketahui sampai saat ini. Menggabungkan bahwa poneglyph berisi informasi tentang senjata kuno dengan asumsi bahwa poneglyph diperintahkan oleh kerajaan kuno dan diserahkan kepada sekutu mereka
kita dapat menyimpulkan bahwa kerajaan kuno dan sekutu mereka berada dalam kepemilikan senjata-senjata ini. Hal lain yang kita pelajari tentang poneglyph adalah ada 4 poneglyph khusus yang dikenal sebagai rote poneglyph. Poneglyph ini berisi informasi bagaimana mencapai Pulau Locktail. Ini membuat kita berasumsi bahwa kerajaan kuno berdomisili di pulau itu. Roger dan krunya berhasil mencapai Locktail dan belajar apapun tentang masa lalu dan seorang pria yang dikenal sebagai Joy Boy. Mereka juga mengetahui bahwa Joy Boy akan kembali 20 tahun kemudian yang sekarang dalam timeline One Piece saat ini. Itulah sebabnya Oden memutuskan untuk pulang ke Wano dan membuka perbatasan Wano. Ini juga mengarah pada asumsi bahwa Joy Boy adalah sesuatu seperti pemimpin kerajaan kuno. Dan karena kita mengetahui bahwa Joy Boy akan kembali, salah satu senjata kuno juga sudah kembali, gua akan mengatakan bahwa 2 senjata kuno lainnya juga akan kembali. Selanjutnya gua akan membahas kembalinya Joy Boy. Untuk mencari tahu siapa Joy Boy, mungkin dengan pertanyaan apakah masih ada keturunan dari kerajaan kuno, dan gua akan mengatakan ya, masih ada. Ke-20 negara memutuskan untuk hidup di atas Red Line dan menjadi kelompok yang bernama Tenryubito, kecuali keluarga Nefertari atau kerajaan Alabasta. Tenryubito ini adalah minoritas istimewa yang berkuasa atas dunia yang bertindak seperti dewa. Dalam flashback Law, kita mengetahui bahwa ayah Doflamingo dan Corazon adalah Tenryubito yang memutuskan untuk menjadi manusia normal. Lalu Law bertanya kepada Corazon apa itu arti dari D. Corazon mengatakan kepadanya bahwa D adalah singkatan dari musuh alami dewa. Dengan Corazon yang mengatakan Tenryubito dapat dilihat sebagai dewa-dewa yang dapat disimpulkan bahwa D adalah keturunan dari kerajaan kuno. Ini menghasilkan asumsi bahwa Joy Boy yang baru harus menjadi bagian dari klan D. Dan siapa yang lebih cocok daripada protagonis utama One Piece yang bernama Monkey D. Luffy? Apakah ada lebih banyak petunjuk? Tentu saja ada. Di Twin Cape, bajak laut Mugiwara bertemu Crocus yang adalah dokter dari bajak laut Roger. Setelah kelompok Mugiwara meninggalkan Twin Cape, kita melihat Crocus berbicara sendiri. Kata-katanya seperti ini. Mungkin mereka bajak laut yang sudah kita tunggu-tunggu. Kapten itu punya aura misterius tentang dirinya. Apa yang kau pikirkan, Roger? Juga menarik dalam flashback Oden, kita melihat Raja Laut mengatakan bahwa jika Raja kembali, paus-paus akan bahagia lagi. Sekarang lihat kembali apa yang kita lihat saat bajak laut Mugiwara memasuki dunia baru untuk pertama kalinya. Gue pikir sebenarnya tidak ada lagi yang meragukan bahwa Luffy adalah atau akan menjadi Joy Boy yang baru. Tapi gue harap poin-poin ini bisa memperkuat opini ini. Sekarang mari kita bahas yang berikutnya, yaitu kembalinya Poseidon. Karena kita sudah mengetahui bahwa Putri Shirahoshi adalah Poseidon, tidak banyak lagi yang bisa dikatakan tentang ini. Jadi kita bahas senjata kuno selanjutnya, yaitu kembalinya Pluton. Pluton adalah sebuah senjata yang mampu menghancurkan seluruh pulau dengan satu ledakan dan dikatakan tersembunyi di suatu tempat di Alabasta. Dan kita tahu bahwa posisi Pluton dicatat pada poneglyph di Alabasta juga. Pada titik ini beberapa dari kalian mungkin sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai. Di satu sisi, klan Nefertari adalah bagian dari aliansi yang menjatuhkan kerajaan kuno selama abad kekosongan. Di sisi lain, mereka menyembunyikan tidak hanya poneglyph tetapi juga senjata kuno Pluton dari pemerintah dunia. Bagian pertama cocok dengan reaksi Robins terhadap Cobra yang mengatakan mereka melindungi poneglyph, jangan membuatku tertawa. Tapi gue pikir Cobra mengatakan yang sebenarnya. Maksud gue bahkan Gorosei menganggap keluarga Nefertari adalah pengkhianat karena merekalah satu-satunya yang memutuskan
untuk hidup di permukaan 800 tahun yang lalu. Sosok yang menarik yang diperkenalkan selama reverie adalah raja tersembunyi di dunia yang dikenal sebagai Im Sama. Dan kita melihat bahwa Im Sama membawa foto 4 karakter, yaitu foto Luffy, Kurohige, Shirahoshi, dan Vivi. Orang-orang bisa dengan mudah menemukan penjelasan tentang 3 foto yang pertama. Tetapi mengapa Vivi dan juga mengapa dia memegangnya sambil berjalan menaiki tangga menuju singgasananya? Selain itu, kita mengetahui bahwa setelah reverie berakhir ada sebuah insiden yang terjadi. Insiden yang melibatkan kerajaan Alabasta. Ini menunjukkan bahwa pemerintah dunia sudah mulai bergerak mencari senjata kuno, terutama Pluton. Dan ini mengarah pada asumsi bahwa pemerintah dunia menemukan lokasi Pluton. Jika kalian mengingat Water 7 Saga, kalian juga akan tahu ke arah mana ini akan menuju. Dalam kisah Water 7, kita mengetahui bahwa Pluton adalah sebuah kapal perang. Tapi menurut gua, Pluton bukanlah sebuah kapal, melainkan manusia juga seperti Poseidon. Karena belum ada pernyataan langsung dari Oda Sensei. Jika Pluton manusia, kandidat terbesar yang menjadi Pluton adalah Nefertari Vivi. Opini ini diperkuat dengan Im Sama yang membawa foto Vivi, Poneglyph yang menjelaskan tentang Pluton berada di Alabasta yang merupakan kerajaan Vivi, dan Crocodile yang mengatakan bahwa Pluton tersimpan di kerajaan Alabasta. Oke? Selanjutnya kita bahas tentang kembalinya Uranus. Sejauh ini kita tidak tahu apa-apa tentang senjata kuno Uranus. Satu tebakan yang banyak orang bilang untuk Uranus adalah Momonosuke. Karena Momonosuke entah bagaimana mampu memerintahkan Zunisha, seekor gajah yang hampir sebesar pulau. Kekuatan ini hampir identik dengan kekuatan Poseidon, dan ini juga merupakan alasan mengapa gue ragu bahwa Momonosuke sebenarnya adalah Uranus. Alasan lain untuk meragukan Momonosuke menjadi Uranus adalah karena Uranus tidak disebutkan satu kali pun dalam cerita tentang Oden. Sejak Poseidon disebutkan, Uranus seharusnya disebut sehubungan dengan Wano. Lalu dugaan lain yang umum adalah Uranus itu adalah Luffy. Sehingga Joy Boy akan menjadi Uranus juga. Tetapi ini juga adalah kesalahan besar karena bagi gua Joy Boy dan Uranus harus menjadi dua hal yang berbeda. Karena kedua nama ini muncul di Poneglyph. Walaupun Uranus tidak pernah muncul secara resmi, tapi pasti ada Poneglyph yang berisi info tentang Uranus. Jadi untuk Uranus, pendekatan gua untuk teori ini adalah dengan melihat foto yang dibawa Im. Di sana kita memiliki Luffy yang mewakili Joy Boy, Shirahoshi yang merupakan Poseidon, dan Vivi yang terhubung dengan Pluton. Dengan satu-satunya yang tertinggal sejauh ini adalah Kurohige. Tapi gua ragu menjadikan Kurohige sebagai Uranus. Walaupun entah bagaimana memang mungkin Kurohige terhubung dengan Uranus. Tapi gue pikir pendapat ini adalah karena koneksi Kurohige ke Rocks di Sebek. Walaupun gue tahu hubungan ini tidak dikonfirmasi. Salah satu petunjuk terbesar adalah kapal Kurohige dijelaskan di Vipercard Databook memiliki nama Saber of Sebek. Sedikit informasi tentang Sebek, dia adalah kapten dari bajak laut dengan kru yang menakutkan yang pernah dilihat di alam semesta One Piece. Dan juga dia punya tujuan untuk menjadi raja dari dunia. Tetapi 38 tahun yang lalu Sebek dan krunya telah dikalahkan di God Valley oleh Garp dan Roger yang menggabungkan kekuatannya. Alasan Garp adalah untuk melindungi Tenryubito dan budak-budak mereka. Untuk Roger kita belum dapat konfirmasi mengapa dia bertarung dengan Rocks. Inilah alasan mengapa selama ini Garp mendapat julukan pahlawan angkatan laut. Dan pemerintah dunia membiarkan lembah God Valley lenyap karena mereka ingin merahasiakan keberadaan pulau ini. Lalu ada sebuah pertanyaan, mengapa bajak laut yang mencoba menjadi raja menyerang God Valley? Mengapa pemerintah dunia merahasiakan keberadaan pulau ini?
Sebenarnya ada satu jawaban yang masuk akal untuk ini, yaitu Uranus. Sebek mencoba mendapatkan Uranus sementara pemerintah dunia takut akan kekuatan dari senjata kuno ini. Jadi ya, Uranus yang terletak di God Valley sangat masuk akal. Mari kita mencoba untuk melangkah lebih jauh, melihat siluet God Valley entah bagaimana mengingatkan gua pada siluet kota Emerald di film Wizard of Oz. Dan anehnya ada mitos tentang kota Emerald juga di alam semesta One Piece. Kisah seorang kapten bajak laut legendaris yang mencari senjata kuat di Emerald City, tempat yang tidak ada di peta, akan menjadi sesuatu yang oleh karakter seperti Bellamy akan dianggap sebagai dongeng. Mari kita lanjutkan dengan asumsi bahwa Emerald City memang sebuah kota di God Valley dan tempat yang terhubung dengan Uranus. Senjata kuno yang dinamai dengan nama dewa menyerupai dewa langit Yunani, itulah sebabnya banyak yang percaya bahwa kekuatan Uranus terkait dengan cuaca. Menggabungkan cuaca dengan film Wizard of Oz, gue langsung memikirkan penyihir jahat dari timur yang merupakan penyihir kuat yang mampu mengendalikan cuaca. Dan sebenarnya tidak perlu waktu lama bagi penggemar One Piece untuk menemukan karakter yang sangat mirip dengan penyihir jahat dari timur. Dan itu adalah Nami. Dia datang dari East Blue, dipanggil penyihir berkali-kali dan mampu mengendalikan cuaca dengan tongkat sihirnya. Nami juga memiliki pengetahuan supranatural untuk cuaca. Tetapi jika Nami terhubung dengan Uranus, apakah itu sesuai dengan plotnya? Ini sebenarnya jauh lebih baik daripada yang mungkin orang-orang pikirkan. Dan karena itu gue merekomendasikan untuk melihat cerita latar belakang Nami yang kita pelajari di Arlong Park Arc. Kita tahu Belmer bukan ibu asli Nami dan Nojiko. Bahkan Nami dan Nojiko bukan saudara kandung. Belmer sebenarnya menemukan Nami dan Nojiko setelah pertarungan besar di sebuah pulau yang kita tidak ketahui. Belmer memutuskan untuk keluar dari angkatan laut dan menjadi ibu bagi Nojiko dan Nami. Asal-usul dari Nami dan Nojiko ini memang masih menjadi misteri. Ini membuat gue percaya bahwa kondisi Nami dan Nojiko dapat dibandingkan dengan situasi seperti pemerintah dunia yang membunuh anak-anak yang belum lahir yang mencoba untuk memusnahkan darah Roger. Atau membunuh pengungsi yang tidak bersalah untuk memastikan tidak ada cendekiawan Ohara yang tersisa. Akhirnya ini mengikuti aspek-aspek utama dari saga dunia baru yang tampaknya menyelesaikan asal-usul Luffy dan 4 anggota kru pertamanya yang mulai bergabung di East Blue. Dimulai dengan plot keluarga Sanji di Whole Cake Island, sekarang kita memiliki ikatan Zoro dan Wano, kisah Luffy pasti akan datang pada Locktail, dan gue sebenarnya tidak ragu arc Usopp nanti akan di Elbaf. Jadi arc Nami yang terhubung dengan Uranus mungkin akan segera kita saksikan. Kesimpulannya adalah apa yang kita pelajari tentang abad kekosongan adalah ada sebuah kerajaan terbesar di masa lalu yang diperintah atau dipimpin oleh pria yang dikenal sebagai Joy Boy. Kerajaan ini memiliki 3 senjata kuno, yaitu Pluton, Poseidon, dan Uranus. Kerajaan ini dikalahkan oleh aliansi raja-raja dari 20 negara. Aliansi yang nantinya menjadi anggota pendiri pemerintah dunia saat ini. Lalu Roger menemukan segala sesuatu pengetahuan tentang abad kekosongan, dan ada ramalan bahwa Joy Boy dan senjata kuno akan kembali 800 tahun yang akan datang, 20 tahun setelah Roger mencapai Locktail atau masa sekarang. Semuanya menunjuk ke arah Luffy menjadi Joy Boy baru, dan dia sudah berteman dengan Shirahoshi yang merupakan Poseidon baru, berteman dengan Vivi yang merupakan Pluton baru,
Tidak banyak yang diketahui tentang Uranus, tetapi sepertinya asal-usul Uranus ada di God Valley. Itulah penjelasan yang baik untuk Sebek yang menyerang God Valley dan pemerintah dunia yang membuat rahasia dari keberadaan pulau ini. God Valley juga bisa menjadi kunci untuk menyelesaikan dua cerita yang hilang. Cerita Emerald City dan masa lalu Nami, yang mengarah ke Nami menjadi kunci untuk menemukan Uranus. Atau mungkin Nami sendiri yang menjadi Uranus. Baiklah, sekian pembahasan gue tentang Joy Boy dan senjata kuno yang baru. Mungkin banyak dari kalian yang tidak setuju dengan teori ini atau memiliki teori-teori lain tentang Joy Boy dan senjata kuno. Mari kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mengetahui video-video terbaru dari channel ini. Sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.